Perkenalkan, nama saya Dharma Studius Yombing, NIM 184044968, Prodi S1 Akuntansi, semester 6 pagi, mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran etika perpajakan. Kasus pelanggaran etika dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh Bakri Group. A. Profil perusahaan. 1. PT Bumi Resource Tbk adalah perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Bumi tidak hanya bergerak dalam bidang pertambangan, tetapi juga dalam bidang lain seperti minyak, gas bumi, dan mineral. Sebelum bergerak pada bidang-bidang tersebut, Bumi bergerak pada bidang perhotelan dan pariwisata dengan nama Bumi Modern Tbk. PT Bumi Resource Minerals Tbk atau BMRS pada awal didirikan dengan nama PT Panorama Timur Abadi pada tanggal 6 Agustus 2003 dengan bidang usaha dalam perdagangan dan penyedia pelumas bagi industri pertambangan. Kemudian pada pertengahan tahun 2009, PT Panorama Timur Abadi diambil alih oleh PT Bumi Modern Tbk yang bergerak dalam bidang perhotelan dan pariwisata, yang kemudian mengubah nama menjadi PT Bumi Resource Minerals atau BMRS. 2. PT Kaltim Prima Coal. PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu anak dari PT Bumi Resource Tbk yang letaknya berada di Sanggata, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Proporsi kepemilikan saham adalah anak perusahaan sebesar 13,6%, Sanggata Holdings Limited sebesar 24,5%, Kalimantan Coal Limited sebesar 24,5%, dan PT Citrade Coal sebesar 32,4%. 3. PT Arutmin. PT Arutmin adalah perusahaan penghasil dan pengekspor batu bara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali menandatangani kontrak penambangan batu bara dengan pemerintah Indonesia pada tahun 1981 dan merupakan perusahaan swasta penghasil batu bara terlama di Indonesia. Menurut situs web resmi milik PT Arutmin, perusahaan ini mengoperasikan 5 tambang yang pengoperasiannya semua terdapat di Kalimantan Selatan. PT Arutmin juga memiliki aliansi strategis dengan 2 perusahaan bertaraf internasional, BHP Billiton dan Thiess Pty Ltd, yang memasarkan dan menghasilkan sebagian besar batu bara dunia. B. Kronologi skandal penggelapan pajak dalam kasus Bakri Group. Disebutkan bahwa 3 perusahaan tambang batu bara di bawah payung bisnis grup Bakri antara lain PT Kaltim Prima Coal atau KPC, PT Bumi Resource Tbk atau BR, dan PT Arutmin Indonesia telah melanggar pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan surat pemberitahuan tahunan secara benar. Ditjen Pajak Depkew tengah memeriksa dengan tunggakan pajak senilai 2,1 triliun rupiah pada tahun buku 2007 dari 3 perusahaan tersebut. BR diduga menunggak senilai 37 miliar rupiah, sedangkan 2 anak perusahaan yakni KPC sebesar 1,5 triliun rupiah dan Arutmin sebesar 300 miliar rupiah. 1. Kasus Bumi PT Bumi Resource. Seperti diketahui, dugaan penggelapan pajak PT Bumi Resource Tbk, termasuk anak usahanya PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal atau KPC sebesar 2,1 triliun rupiah pada tahun 2007 itu tengah diproses oleh Polda Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Bedanya, untuk dugaan penggelapan pajak KPC tengah disidik Polda Kaltim, sedangkan PT Arutmin disidik oleh Polda Kalsel. Pertama, ditemukan kekurangan setoran dana hasil penjualan batubara atau DHPB pada tahun 2003 sampai 2008 mencapai 143,189 juta US dollar. Namun angka tersebut belum disesuaikan dengan laporan keuangan Persero 2008 yaitu 608,178 juta US dollar. Kedua, emitmen berkode saham Bumi itu berkurang membayar royalti periode 2003 sampai 2008 yang jumlahnya mencapai 477,299 juta US dollar. Alhasil, total kewajiban Bumi pada negara mencapai 1,228 miliar US dollar. Apabila menggunakan kurs 9.300 rupiah, maka kewajiban Bumi mencapai 11.426 triliun rupiah.
Atas dasar itu, ICW mendesak Departemen Keuangan memanggil dan memeriksa kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Bumi. 2. Kasus PT Kaltim Prima Coal atau KPC. Kasus KPC ini berawal dari surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak 2007 yang disetor ke kantor pajak wajib pajak Gambir pada Maret 2008. Di SPT itu, KPC mengklaim telah lebih membayar pajak sebesar 30 miliar rupiah, yang berarti KPC meminta negara mengganti kelebihan pembayaran tersebut. Ini membuat KPC diperiksa karena jumlahnya kewajiban pajaknya yang besar. Pada kasus berlangsung, Gayus yang seorang fiskus diduga telah menerima suap untuk menghentikan proses penyidikan itu dengan memenangkan kasus ini. Kepada penyidik, Gayus mengatakan bahwa membantu membereskan 3 kasus pajak perusahaan grup Bakri sepanjang tahun 2008. Selain kasus tertahannya surat ketetapan pajak PT Kaltim Prima Coal, Gayus juga membantu proses banding PT Bumi Resource di pengadilan pajak serta membuat surat pemberitahuan pajak pembetulan untuk pengurusan Sunset Police PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia. Berkat Gayus dan kelompoknya, ketiga perusahaan Bakri tersebut terhindar dari keharusan menyetor pajak plus denda dengan jumlah yang lebih banyak ke kas negara. 3 perusahaan itu memilih jalur belakang dengan membayar sogokan melalui mafia pajak, setidaknya 7 juta US dollar atau sekitar 68 miliar rupiah. Penuturan Gayus ini membuat kita tahu bahwa dalam kasus KPC tidak hanya tentang tax avoidance, tetapi juga karena adanya mafia pajak di dalam perpajakan Indonesia. Dalam kasus ini, efisiensi yang paling cepat dilakukan adalah dengan mengurangi pengeluaran seperti memanipulasi laporan pajak, mengurangi tenaga kerja, dan lain-lain. Alasan efisiensi tersebut adalah konsekuensi dari globalisasi yang memadatkan jarak dan waktu, yang memang menuntut kompetisi ekonomi global menjadi kian sengit dan tenggat waktu yang amat cepat. C. Prinsip etika yang dilanggar. Adanya masalah ini, sebagai perusahaan yang telah go public, masih ada indikasi bahwa banyak perusahaan belum menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Hanya masih sebatas dugaan. Untuk memastikan lebih jauh, maka harus dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tetapi untuk dampak sementara akibat adanya dugaan ini, investor mulai ragu untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam konsep good governance, setiap informasi yang hendak disampaikan harus terbuka dan akurat, jauh dari manipulasi dan hal-hal yang menyesatkan. Sebab dengan diterapkan prinsip good corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan termasuk investor. D. Pihak-pihak terkait. Berikut adalah pihak-pihak yang diperkirakan ikut memiliki kontribusi dalam skandal Bakri Group, yaitu pertama, Abu Rizal Bakri sebagai Direktur Utama Bakri Group. Kedua, Gayus Tambunan sebagai penerima suap dari Bakri Group. Pada tahun 2008, Gayus menerima 1 juta US dollar dari Alif Kuncoro terkait dengan jasa pengurusan keringan pajak PT Bumi Resource. Gayus juga menerima 500.000 US dollar terkait surat ketetapan pajak PT Kaltim Prima Coal periode 2001 sampai 2005. Gayus terbukti menerima 2 juta US dollar dari Arif Kuncoro untuk mengurus Sunset Police atau penghapusan sanksi bagi PT KPC dan PT Arutmin. Gayus diminta Alif untuk membuatkan pembetulan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT periode 2005 sampai 2006. Dugaan kasus tersebut, Bakri Group menginginkan Gayus Tambunan melakukan 3 pekerjaan. PT Bumi Resource mengajukan banding tahun 2005. Gayus diminta untuk membuatkan surat banding, surat bantahan-bantahan, dan termasuk persiapan apa saja yang dibutuhkan dengan imbalan sebesar 3 juta US dollar, yang kemudian ia bagikan kepada Alif Kuncoro, Imam Cahyo Maliki, Maruli Pandaputan Manurung. Sanksi dan denda. Untuk Gayus, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah untuk Gayus Tambunan. Gayus juga dikenai hukuman membayar pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila denda itu dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 4 bulan. Untuk pihak Bakri, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, maka setiap orang yang karena keapalannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah yang pertama kalinya, maka didenda paling sedikit atau
1 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak bayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. F. Solusi yang dapat dilakukan. 1. Jika permasalahan pemungutan pajak Bakri Group ini ingin dihentikan dapat terselesaikan dengan cepat, Grup Bakri harus membayar kewajiban 5 kali lipat dari total tunggakan atau 500% dari total hutangnya atau aset yang disita. Setelah melunasi tunggakan pajak tersebut, masih ada prosedur lain yang harus ditempuh Bakri Group. Mereka harus mengajukan permohonan ke Menteri Keuangan. 2. Kejaksaan Agung untuk meminta pemberhentian penyidikan, memeriksa pihak-pihak terkait dalam kasus ini baik dari pihak grup. 3. Bakri maupun dari pihak Dirjen Pajak memperketat sistem pengendalian dan controlling di lingkungan Dirjen Pajak dalam permasalahan pajak. 4. Mengedepankan pendekatan persuasif dalam penyelesaian persoalan utang pajak dengan melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke perusahaan yang bersangkutan. Jika dimungkinkan akan diberikan dispensasi dengan memberikan kelonggaran kepada grup Bakri tersebut membayar secara mencicil jika pembayaran tunai tidak dimungkinkan. Sekian penjelasan saya. Kalau ada salah kata ataupun penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.